Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang sel volta. Adapun sel volta itu adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta itu ada perangkat-perangkatnya. Perangkatnya yang pertama adalah larutan elektrolit. Yang kedua adalah elektroda logam. Yang ketiga, jembatan garam. Yang keempat, desimeter. Yang kelima, kabel penghubung. Nah, untuk melakukan percobaan ini, sebelumnya akan diperkenalkan dulu. Ini ada kutub-kutub yang merah-merah ini. Ini yang merah namanya kutub positif. Nah, yang hitam ini kutub negatif. Jadi kutub positif yang merah, yang hitam kutub negatif. Adapun sel volta yang akan kita uji ini ada 4 jenis larutannya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 jenis larutan ini bisa kita variasikan nanti penggunaannya. Nah, basic meter ini dia kalau kita gunakan bisa ke sebelah kiri jarumnya bergerak atau bisa ke sebelah kanan jarumnya bergerak. Nah, kalau ke sebelah kanan berarti positif. Kalau dia ke sebelah kiri berarti negatif. Nah, kalau negatif berarti sambungan arus listriknya harus kita putuskan. Nah, kalau dia positif maka kita harus baca skala di basic meter berapa. Mengerti? Nah, untuk percobaan ini Ibu akan dibantu oleh Luis yang akan melakukan percobaannya. Silakan Luis. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan percobaan sel volta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam percobaan kita. Di depan saya sudah ada 2 larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang pertama adalah larutan CuSO4. Larutan elektrolit yang kedua adalah larutan ZnSO4. Oke, baiklah, mari kita mulai sekarang. Sebelum kita memulai percobaan ini, kita harus memasukkan jembatan garam ke dalam 2 larutan elektrolit ini. Bila jembatan garam ini tidak dimasukkan, maka tidak dapat terjadi reaksi. Lalu setelah itu, kita akan menghubungkan elektroda Cu dan elektroda Zn ke kutub positif dan kutub negatif. Yang pertama saya akan menghubungkan elektroda Cu ke kutub positif. Seperti ini. Lalu yang kedua saya akan menghubungkan elektroda Zn ke kutub negatif. Seperti ini. Setelah selesai dihubungkan, kita akan memasukkan ini ke dalam larutan elektrolit. Nah, dapat kalian lihat di sini bahwa jarum pada basic meter bergerak ke arah kanan. Hal ini berarti beda potensial yang dihasilkan itu adalah positif dan reaksi sedang terjadi. Sedangkan apabila saya tukar elektroda Zn saya letakkan di kutub positif dan elektroda Cu saya letakkan di kutub negatif. Kita lihat hasilnya. Nah, saat saya celupkan ke dalam larutan elektrolit, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dapat kita lihat bahwa jarum pada basic meter bergerak ke arah kiri. Hal ini berarti beda potensialnya bersifat negatif dan tidak dapat terjadi reaksi. Selanjutnya saya akan melanjutkan praktikum kita. Nah, saya akan mengganti salah satu larutan elektrolit ini.
saya akan mengganti larutan ZnSO4 dengan larutan MgSO4. Namun sebelum saya memasukkan jembatan garam ini, kita harus mencuci jembatan garam ini tersebut karena sudah terkontaminasi dengan larutan elektrolit ZnSO4. Jadi cara mencuci jembatan garam ini cukup cuci salah satu sisinya, karena sisi lain masih kita pakai untuk larutan elektrolit CuSO4 ini. Jadi kita cucinya seperti ini. Cukup dicelup saja, lalu dilap dengan menggunakan tisu. Seperti ini. Nah, baru kita masukkan kembali jembatan garam ini. Baru kita masukkan kembali jembatan garam ini ke dalam larutan elektrolit. Ini adalah elektroda dari Mg dan ini adalah elektroda dari Cu. Oke, sekarang saya akan menghubungkan elektroda dari Cu ke kutub positif dan elektroda dari Mg ke kutub negatif. Setelah saya hubungkan, saya akan memasukkannya ke larutan elektrolit. Nah, setelah saya masukkan ke larutan elektrolit, dapat dilihat bahwa jarum pada basic meter bergerak ke arah kanan. Sehingga itu artinya beda potensial itu bersifat positif dan reaksi sedang terjadi. Dapat kalian lihat di sana. Oke. Apabila saya mengubah arah, yaitu elektroda Mg, saya letakkan di kutub positif dan elektroda Cu saya letakkan di kutub negatif. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, dapat kalian lihat ketika dicelup, jarum pada basic meter bergerak ke arah kiri. Hal ini dapat diartikan bahwa beda potensialnya bersifat negatif dan reaksi tidak dapat terjadi. Nah, anak-anak lihat ya, di tabel itu ada 12 percobaan. Nah, yang sudah dilakukan oleh Luis itu 4 percobaan. Nah, ada sisa 8 percobaan. Nah, 8 percobaan itu tidak mungkin kita lakukan semua karena mengingat waktu. Maka untuk yang ke-8 itu, anak-anak bisa menjawabnya dengan menggunakan data potensial elektrode. Nah, data potensial elektrode itu nanti akan Ibu kasihkan berapa saja angkanya. Nah, sebagai kesimpulan untuk menghitung potensial elektrode itu, kita gunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, kalau E0 selnya positif berarti reaksi berlangsung spontan. Kalau E selnya negatif berarti reaksi tidak berlangsung. Potensial elektrode yang lebih negatif itu cenderung lebih mudah mengalami oksidasi. Sedangkan yang potensial elektrodenya lebih positif itu cenderung mengalami reduksi. Demikianlah anak-anak penjelasannya. Semoga semuanya dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.